Pemirsa, di Jawa Tengah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendatangi Polresta Solo. Jokowi datang memberikan keterangan kepada tim penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tiba di Mapolresta Solo pada Rabu sekitar pukul 15.55 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh Kapolresta Solo Kombes Catur Cahyono Wibowo. Izin, Pak. Kedatangan Jokowi ke Polresta Kota Solo ini disebut untuk berikan keterangan tambahan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya Kejaksaan kembalikan berkas perkara kasus ijazah ke Polda Metro Jaya dengan 3 tersangka. 3 tersangka itu yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Kusuma. Sedikit soal tadi pemeriksaannya soal apa, Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang lebih menjelaskan secara rinci. Ya. Pra-peradilan penetapan status tersangka diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas dalam kasus korupsi kuota haji. Terkait hal ini, KPK menegaskan penetapan tersangka Yakut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Komisi Pemberantasan Korupsi merespon pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas terkait status tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menghormati lantaran pra-peradilan tersebut merupakan bagian dari proses hukum pidana. Namun demikian Budi tegaskan penetapan tersangka Yakut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada prinsipnya pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan KPK memandang itu sebagai bagian dari proses uji dalam sebuah sistem peradilan pidana. Namun demikian, KPK tegaskan bahwa seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan seseorang sebagai tersangka dalam sebuah rangkaian proses penanganan perkara, semuanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Sebelumnya, ex-Menteri Agama Yakut Kholil Koumas mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Februari 2026. Sidang perdana dijadwalkan Selasa 24 Februari 2026 di ruang sidang 02 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar tumpengan di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Tumpengan ini sebagai wujud dukungan kepada KPK dalam menangani kasus operasi tangkap tangan pemerasan jabatan calon perangkat desa Kabupaten Pati yang melibatkan Bupati nonaktif Sudewo. Suasana penuh sukacita mewarnai aksi puluhan warga Pati di depan gedung KPK. Warga ramai-ramai menggelar kembul bujono alias makan bersama nasi tumpeng yang dibawa warga. Tumpengan ini sebagai wujud syukuran dan dukungan kepada KPK yang sudah menetapkan Bupati nonaktif Pati Sudewo sebagai tersangka kasus pemerasan jabatan calon perangkat desa Pati. KPK juga mendalami fee proyek dugaan korupsi jalur kereta api di Ditjen Perkeretaapian yang berkaitan dengan Sudewo. Warga mengatakan masyarakat Pati sangat geram dengan tindakan korupsi yang terjadi di wilayah mereka. KPK itu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di situ, dan yang kedua, korupsi itu membunuh rakyat. Korupsi itu membunuh rakyat. Mau tidak mau korupsi harus dilawan dan harus ditindak tegas sehingga tercipta negara Indonesia yang baldatun thayyibun warobun ghafur atau ijo royo-royo. Dan masih soal masyarakat Pati, kecewa karena jalan rusak tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah, warga desa Belaru Pati memilih memperbaiki sendiri ruas jalan provinsi. Jalan rusak itu telah akibatkan banyak kecelakaan dan menimbulkan korban jiwa. Bahu-membahu warga desa Belaru, Kabupaten Pati memperbaiki ruas jalan provinsi yang rusak parah.
Warga menambal lubang-lubang jalan yang menganga yang menjadi ancaman pengguna jalan. Perbaikan jalan ini memakai dana pribadi atau swadaya masyarakat. Warga memperbaiki jalan secara mandiri juga sebagai bentuk protes kepada pemerintah lantaran kerusakan di jalan provinsi yang melintasi desa mereka sudah berlangsung lama. Tak jarang kondisi jalan rusak ini akibatkan kemacetan hingga kecelakaan yang menelan korban jiwa. Parah sekali jalannya. Lubangnya dalam, banyak yang jatuh. Banyak yang jatuh di sini. Pak, katanya ada yang meninggal dunia ya Pak? Ada, katanya ada. Ada yang parah sini sampai kok hancur Pak. Ini dari lubang. Udah lubang ini jatuh. Pak, ini memperbaikinya mandiri atau bagaimana Pak? Dana pribadi ini dana pribadi. Kami lakukan penambalan secara mandiri. Nanti terus ini batu termasuk bispos dan lain sebagainya kami siapkan mandiri, alat-alat kami siapkan secara mandiri. Kami berharap pemerintah dalam hal ini Bina Marga mengatakan dengan jelas, dengan tegas, saya tidak ada dana dan biarkan kami masyarakat yang bekerja secara swadaya untuk menambal jalan. Ini bentuk akumulasi kemarahan warga ya? Kami marah, betul, karena banyak korban yang ada teman saya sudah meninggal dunia. Warga Desa Blaru berharap kondisi ini diperhatikan pemerintah setempat agar jalan yang rusak bisa diperbaiki secara permanen. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Komika Panji Pragiwaksono jalani ritual Mas Saring yang jadi penutup rangkaian sidang adat Toraja yang dijatuhkan kepadanya. Panji mengikuti ritual penyembelihan 1 babi dan 5 ekor ayam sebagai simbol pembersihan atas kesalahannya. Komika Panji Pragiwaksono mengikuti puncak ritual adat di Tongkonat, Layu Kairo, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ritual adat ini adalah bagian dari sanksi adat yang dikenakan kepada Panji buntut penghinaan adat dan budaya suku Toraja. Panji mengikuti ritual adat menyembelih 1 ekor babi dan 5 ayam. Ia didampingi ketua aman dan para perwakilan dari 32 wilayah adat se-Toraja. Ya, saya tadi kan memahaminya bahwa ini adalah yang dilakukan untuk menghasilkan keharmonisan kembali. Saya baru pertama kali mengalami proses seperti ini dan sangat spesial buat saya, sangat indah menurut saya, sangat spesial. Ini saya nggak akan pernah mengalami sesuatu seperti ini lagi sih. Jadi pengalaman yang menyenangkan. Intinya bahwa pelaksanaan acara ini adalah untuk memulihkan terganggunya harmoni kehidupan selama ini, sehingga semua aspek kehidupan baik manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan kembali menjadi harmoni. Sanksi yang dijatuhkan kepada Panji ini merupakan buntut materi stand-up komedinya terkait ritual Rambo Solo yang dianggap melukai masyarakat Toraja. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan.